Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muksalmina, mahasiswa semester 5. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proyek ujian akhir semester mata kuliah pemrograman lanjutan. Proyek yang saya buat adalah aplikasi web manajemen data mahasiswa menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Di video ini, saya tidak hanya menampilkan hasil web saja, tetapi juga akan menjelaskan alur codingan dan fungsi dari setiap program, agar bisa dipahami bagaimana aplikasi ini bekerja dari awal sampai akhir. Sekarang kita buka dulu VS Code-nya. Pertama-tama saya akan menjelaskan struktur folder dari proyek ini, karena struktur folder sangat berpengaruh pada kerapian dan kemudahan memahami program. Di dalam proyek ini, saya menerapkan konsep pemrograman modular, yaitu memisahkan setiap kode berdasarkan fungsinya. Contohnya seperti yang kalian lihat di depan ini. Ada login, logout, dan proses login PHP, dan lain-lain sebagainya. Saya akan menjelaskan folder out ini. Folder out ini digunakan untuk semua proses yang berhubungan dengan login dan logout. Yang kedua ada folder config. Ini digunakan untuk konfigurasi. Selanjutnya ada folder page. Folder page ini berisi halaman utama, aplikasi seperti dashboard dan halaman root mahasiswa. Seperti yang kalian lihat di dalam folder page ini terdapat file dashboard, edit, hapus, mahasiswa, dan tambah. Selanjutnya ada folder berisi aset. Folder ini berfungsi untuk mengatur tampilan. Dengan pembagian kode seperti ini, kode menjadi lebih rapi, tidak tercampur, dan lebih mudah untuk dikembangkan. Sekarang saya akan menampilkan hasil codingan terlebih dahulu. Ini adalah halaman login dari aplikasi. Di halaman ini terdapat dua input, yaitu username dan password. Serta satu lagi adalah tombol loginnya. Tampilan ini dibuat sederhana dan berada di tengah layar, supaya user langsung fokus ke proses loginnya. Sekarang kita masuk ke penjelasan coding halaman loginnya. Kita kembali lagi ke VS Code di bagian file login PHP. Nah, di bagian atas ini terdapat session start. Fungsi ini wajib digunakan agar PHP bisa menggunakan session. Selanjutnya ada kondisi pengecekan. Jika session login sudah ada, maka user langsung diarahkan ke menu dashboard. Ini bertujuan agar user yang sudah login tidak perlu melogin ulang. From login menggunakan metode post agar data tidak ditampilkan di URL sehingga lebih aman. Sekarang kita lanjutkan ke bagian file proses login. File ini berfungsi untuk memproses data login yang dikirim dari from. Username dan password ini diambil menggunakan variabel post. Di sini dilakukan sebuah pengecekan sederhana. Jika username dan password sesuai, maka sistem akan membuat session login. Session ini nantinya digunakan sebagai tanda bahwa user sudah berhasil login dan boleh mengakses ke halaman selanjutnya. Setelah itu kita ke file logout PHP. File logout digunakan untuk mengakhiri sesi login. Di sesi ini, session dihapuskan menggunakan session history. Kemudian, user diarahkan kembali ke halaman login. Dengan cara ini, user tidak bisa lagi mengakses halaman dashboard sebelum melogin kembali. Selanjutnya kita masuk ke folder config, yaitu koneksi PHP. Koneksi database saya pisahkan ke dalam satu file khusus agar tidak tertulis berulang di setiap halaman. Di sini digunakan fungsi MySQL Connect untuk menghubungkan PHP dengan database MySQL. Jika koneksi gagal, maka program agar tidak terjadi error lanjutan. Di sini juga saya menggunakan port 8111 sesuai port yang berada di XAMPP saya. Nah, sekarang mari kita tes untuk login ke webnya dan kita menuju ke halaman dashboardnya. Kita balik lagi ke Google Chrome. Nah, mari kita masukkan username ya.
Username di sini saya gunakan adalah admin, lalu passwordnya juga saya menggunakan hal yang sama, yaitu admin juga. Mari kita login. Kita langsung diarahkan ke bagian menu dashboard. Di sebelah kiri menu dashboard ini terdapat sidebar navigasi untuk berpindah halaman, seperti ke data mahasiswa atau ke logout. Nah, kita balik lagi ke VS Code di bagian file dashboardnya. Nah, ini dia file dashboard saya. Di awal file dashboard terdapat pengecekan session. Jika session login belum ada, maka user akan dikembalikan ke halaman utama, yaitu halaman login. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan halaman dashboard. Saya akan menunjukkan tampilan browsernya di bagian data mahasiswa. Kita balik lagi ke Chrome. Sekarang kita sudah masuk ke halaman data mahasiswa. Di halaman ini terdapat tampilan seluruh data mahasiswa dalam bentuk tabel, seperti yang kalian lihat di depan ini. Terdapat fitur pencarian berdasarkan NIM, sehingga memudahkan user untuk mencari data tertentu. Jika kalian melihat di sini, di antara tabel ini sudah saya input beberapa data, di antara lainnya ada Blaze, Zik, dan Nasrul. Sekarang mari kita tes fitur pencarian data berdasarkan NIM. Mari kita tes. Kita ketikkan aja berdasarkan NIM yang ada di tabel, itu 333. Mari kita cari. Nah, itu adalah hasil dari fitur yang sudah saya buat. Nah, mari kita buka VS Code lagi untuk melihat urutan-urutan file yang ada di dalam folder page. Mari kita kembali lagi ke VS Code. Seperti yang kalian lihat, di dalam folder page ini terdapat dashboard, edit PHP, hapus PHP, mahasiswa, dan tambah PHP. File mahasiswa PHP digunakan untuk menampilkan dan mencari data mahasiswa. Setelah itu, file edit PHP digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. File hapus PHP digunakan untuk menghapus data mahasiswa dengan konfirmasi. Mari kita lihat fitur tambah data, edit data, dan hapus data barusan di Chrome. Yang pertama, kita tambah data. Nah, inilah tampilannya. Kita berikan nama, itu nama saya sendiri atau Moksalmina. Setelah itu kita berikan NIM-nya. NIM saya itu 2301 5520 11 19. Terus sekarang saya masih di semester 5. Kita simpan. Nah, setiap perubahan data langsung tersimpan di database dan hasilnya bisa langsung dilihat dari tabel. Sebagai kesimpulan, aplikasi web ini telah memenuhi ketentuan UAS pemrograman lanjutan. Aplikasi ini menggunakan PHP dan MySQL, menerapkan login berbasis session, grup data mahasiswa, pencarian data, struktur modular, serta tampilan yang rapi dan mudah digunakan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.